Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak-anakku semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang kita memasuki muatan pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 4 dengan tema 6 yaitu cita-citaku. Subtema 1, aku dan cita-citaku. Mengenal puisi dan ciri-cirinya. Puisi merupakan karya sastra yang berisi curahan perasaan penyair tentang apa yang dilihat, dirasa, dan dipikirkan menggunakan kata-kata. Ciri puisi itu ada 2, memiliki baris dan bait, memiliki irama dan rima. Puisi biasanya tersusun dalam bentuk bait-bait. Dalam suatu bait puisi terdapat beberapa baris kata ataupun kalimat. Irama dan rima. Irama adalah keselarasan bunyi pada puisi yang dibentuk oleh pergantian tekanan kata. Irama berhubungan dengan panjang pendeknya bunyi serta kemerduan bunyi saat membacakan puisi. Rima adalah persamaan bunyi yang ada dalam baris-baris puisi. Perhatikan puisi berikut. Cita-cita, karya Prida. Pikiranku melayang ke suatu masa. Itu termasuk baris pertama. Aku pun bertanya-tanya, termasuk baris kedua. Mau jadi apa aku saat dewasa? Baris ketiga. Tiba-tiba ku berpikir tentang cita-cita. Nanti aku mau menjadi seperti apa? Pilihanku jatuh kepada pembaca berita. Itu termasuk satu bait puisi. Sekarang untuk menentukan rima pada puisi, yaitu lihat sama anak-anak pada akhir baris. Contoh, pikiranku melayang ke suatu masa. Berarti di akhir barisnya itu huruf A. Aku pun bertanya-tanya. A. Mau jadi apa aku saat dewasa? A. Jadi puisi di atas yaitu berima A. Sekarang perhatikan puisi berikut. Cita-cita, karya Prida. Pikiranku melayang ke suatu masa. Aku pun bertanya-tanya, mau jadi apa aku saat dewasa? Tiba-tiba ku berpikir tentang cita-cita. Nanti aku mau menjadi seperti apa? Pilihanku jatuh kepada pembaca berita. Ya, aku ingin menjadi pembaca berita yang senantiasa tampil di layar kaca, menyampaikan segala peristiwa. Aku berjanji akan berusaha, belajar tanpa lelah dan tanpa putus asa demi menggapai cita-cita. Apa judul puisi tersebut?
Siapa pengarang puisi tersebut? Berapa bait puisi tersebut? Apa rima dari puisi tersebut? Sekarang kita menjelaskan ciri-ciri puisi. Terdapat beberapa jenis rima dalam puisi. Yang pertama yaitu rima silang atau ABAB. Lihat contohnya. Belajar giat setiap hari. Berarti di akhir hurufnya yaitu huruf apa? Huruf I. Atau dimisalkan dengan huruf A. Tanpa jemu tak kenal waktu. U. Berarti dimisalkan dengan huruf B. Semua kukerjakan setulus hati. I. Atau dimisalkan dengan huruf A. Demi mewujudkan cita-citaku. Dimisalkan huruf itu dengan huruf B. Jadi baris pertama itu A, baris kedua B, baris ketiga A, baris keempat B. Itu namanya rima silang. Sekarang ini ada rima peluk. Contohnya ini, di karpet berjalan penuh gaya. Itu baris pertamanya itu A. Berlenggak-lenggok seperti putri. Dimisalkan dengan huruf B. Berbusana indah tak terperi. B. Membuat semua terpesona. A. Kita sebut itu dengan rima peluk atau ABBA. Selanjutnya, ingin ku memiliki suara merdu. Dimisalkan dengan A. Agar dapat menyanyikan lagu. Dimisalkan dengan A. Sebagai hiburan tuk handai taulan. Dimisalkan B. Dalam sebuah pertunjukan B. Itu rimanya AABB atau disebut juga dengan rima pasangan. Sekarang lanjut. Terbang dengan burung besi. Dimisalkan dengan huruf A. Menembus langit tinggi. A. Berkeliling seluruh negeri. A. Menggapai mimpi jadi pilot sejati. A. Itu namanya dengan rima terus. Mendeskripsikan isi puisi. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mengetahui hal yang disampaikan penyair. 1. Bacalah puisi dengan seksama. 2. Tulislah hal-hal penting dalam puisi. Ketiga, tentukan tokoh dan peristiwa yang terjadi di dalam puisi. Yang keempat, tuliskan kata-kata yang sulit, lalu temukan maknanya dengan bertanya kepada guru atau orang tuamu. 5. Diskusikan puisi tersebut bersama temanmu. Menjelaskan makna yang terkandung dalam puisi. Menjelaskan makna puisi adalah menjelaskan maksud atau isi yang terkandung dalam puisi. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memaknai puisi, yaitu yang pertama, kamu harus membaca puisi tersebut dengan seksama. Kedua, bacalah setiap baris dalam bait-bait puisi dengan cermat. Yang ketiga, catatlah hal-hal pokok yang disampaikan. Yang keempat, susunlah catatan-catatan tersebut dalam sebuah tulisan dengan bahasamu sendiri.
Menceritakan kembali isi puisi. Agar kamu dapat menceritakan kembali isi puisi dengan benar, lakukanlah hal-hal berikut. Yang pertama, cermatilah makna puisi pada setiap baitnya. 2. Tuliskan makna setiap bait puisi yang dibaca. Yang ketiga, gabungkan seluruh makna yang kamu temukan dalam puisi tersebut ke dalam tulisan. Ringkaslah tulisan tersebut. Bacalah kutipan puisi berikut. Perkakas dan oli menjadi kawannya sehari-hari. Pakaian kotor pun ia tak peduli. Semua dilakukan sepenuh hati demi mendapatkan sedikit rezeki. Kutipan tersebut yaitu bercerita tentang montir yang semangat untuk mencari rezeki. Sekarang menunjukkan isi puisi. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah memahami pengertian puisi, ciri-ciri dan makna puisi. Sekarang kamu akan menunjukkan isi puisi. Menunjukkan isi puisi dapat dilakukan dengan membaca puisi secara utuh, kemudian menentukan makna yang terkandung dalam tiap bait. Sekarang untuk latihannya, yaitu mengisi soal latihan PH subtema 1 halaman 24. Hasilnya tidak usah dikumpulkan. Sekian dulu pembelajaran dari Ibu, dan ingat baca kembali buku Bupena 4C-nya dan buku siswanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.